Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapan terindah kita pada malam hari ini tidak lain adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam suasana keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala, suasana penuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rasa cinta kita dengan Rasulullah kita duduk pada malam hari ini bersama. Karena satu pautan hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah menyatukan hati kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap salawat yang kita ucapkan didengar oleh beliau, disambut oleh beliau, dan itulah pautan cinta. Dan cinta itu nanti akan ketemu, Bapak Ibu sekalian, akan bersatu. Karena setiap orang yang mencintai seseorang, endingnya adalah ingin ketemu dengan orang yang dia cintai. Maka pertemuan nanti adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada lagi berguna harta dan anak, melainkan hati yang sejahtera menghadap Allah Subhanahu wa taala, itulah hari kiamat. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantu dan menolong kita di dahsyatnya padang mahsyar yang matahari sejengkal dari ubun-ubun. Tidak ada yang bisa menarik tangan kita, menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Semua kita mencari bantuan. Pertama, kita mendatangi kakek kita, manusia pertama diciptakan Allah, yakni Adam alaihi salam. Namun Adam tidak bisa membantu kita. Demikian pula dengan nabi-nabi berikutnya, rasul berikutnya, sampailah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang akan membantu kita dalam bentuk syafaatnya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berzikir bersama, kita bersolawat bersama. Itu tidak lain adalah kita ingin senantiasa istiqomah melaksanakan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tinggalkan kepada kita bukan dalam bentuk istana, bukan dalam bentuk kekayaan yang banyak, tetapi beliau hanya meninggalkan dua risalah besar yang beliau katakan, taraktu fikum amrain. Saya tinggalkan kepada kalian itu dua saja, enggak banyak, Bapak Ibu sekalian. Yang Rasulullah tinggalkan kepada kita cuma dua saja. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatur rasulih. Saya tinggalkan kepada kalian dua saja, dua risalah. Tidak akan pernah sesat buat selama-lamanya orang yang berpegang teguh kepada dua risalah itu, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan kita harus yakin apa yang kita laksanakan hari ini, inilah risalah Rasulullah. Ini adalah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lakukan. Walaupun berbagai pendapat, berbagai hantaman di luar sana tentang bentuk zikir dan risalah, bentuk zikir dan solawat, silakan, itu urusan mereka. Urusan mereka, silakan.
Yang penting bagi kita hari ini harus istiqamah menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin apa yang kita laksanakan ini sudah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita ini termasuk orang yang Rasulullah khawatirkan. Ternyata kita ini juga termasuk yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sayati zamanun alla ummati. Satu ketika umatku itu nanti, kata Rasulullah, ini yang beliau khawatirkan. Ya mudah-mudahan tidak kena kita lah. Tapi saya ingin ingatkan ini kepada kita, pada diri saya sendiri juga. Kata Rasulullah, yufirru minal ulama wal fuqaha. Yang saya khawatirkan, kata Rasulullah, umat ini banyak kita lihat nih, mudah-mudahan kita tak masuk nih. Maka saya katakan awal tadi harus istiqomah. Yufirru minal ulama wal fuqaha. Orang yang lari daripada ulama dan fuqaha. Gak mau datang lagi jumpa ulama, gak mau belajar, gak mau duduk di majelis zikir, gak mau duduk di majelis ilmu. Ini kekhawatiran. Dan tiga, tidak mau bertanya kepada ahli fikih. Fuqaha itu ahli hukum fikih. Hari ini Bapak Ibu sekalian, orang banyak tidak mau bertanya. Hanya dia tahu dengan apa yang dia baca di Google, dia ikuti. Nah, jadi akhirnya dia bermazhab kepada Kiai Google. Wah, ya kan? Bermazhab kepada Kiai Google, ditanya Google. Tidak pernah mau bertanya kepada ulama, kepada fuqaha. Ya Bu ya, salah satu contoh ini sekarang yang saya lihat ibu-ibu ini tidak peduli dengan kosmetiknya. Ya Bu? Bu? Masih bangun? Nah tidur? Banyak ibu-ibu yang tidak peduli dengan kosmetiknya, dengan halal dan haram. Padahal kita rakyat Indonesia ini Pak, khusus muslim ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa kita ini. Negara bukan negara Islam. Tetapi hajat umat Islam dipenuhi oleh negara ini. Apa? Haji punya undang-undang. Zakat punya undang-undang. Wakaf punya undang-undang. Halal punya undang-undang. Ini bagian beliau, pakar halal. Kalau beliau katakan halalul bayyinun wal haramu bayyinun. Halal haram itu jelas Bapak Ibu. Yang tak jelas itu baru apa Ji? Subhat. Nah, subhat itu memang tak jelas. Tapi man waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Siapa yang sering-sering menyerempet kepada subhat, maka dikhawatirkan jatuh kepada yang haram. Saya kembalikan, Bu. Kosmetik yang ibu pakai berpengaruh kepada ibadah dan doa kita. Kalau makanan mungkin selektif. Beli bumbu di pasar, bumbu kemasan, ibu pandai lihat, oh ada logo halal. Tapi ketika ibu beli kosmetik, tengok enggak halal ya? Nah kan? Main antam aja. Tahu halal tak tidak? Nah, yang penting cantik kata orang, bagus kata orang. Ibu-ibu ni banyak dipakai dia Pak, tak sama kayak bapak. Bapak asal mandi dah lah pakai baju. Tak peduli tak bau badan macam apa. Tak peduli sangat. Tapi ibu-ibu banyak yang dia pakai Pak. Tolong ingatkan dia. Begitu masuk kamar mandi itu Pak, itu dah pakai sabun pencuci muka dulu. Ya dah? Itu pertanyaan yang dia pakai sabun nyuci muka dia itu halal atau haram? Tunggu dulu Bu. Kayak gitu. Udah, habis nanti pakai sabun pencuci muka, pakai krem lagi, pap. Wah, hantam ke muka tuh. Pakai apa namanya Bu? Krem. Habis krem, pakai alas bedak lagi, pap. Habis salah pakai alas bedak, apa lagi Bu? Pakai bedak. Habis pakai bedak dikuasin lagi.
Sehingga muncullah warna hijau, biru. Ibu sholat, kalau beruduk, air yang jatuh di muka ibu karena bedak tadi seperti air jatuh di daun keladi. Daun keladi, daun talas ya. Daun talas. Tahu bu? Air jatuh di daun keladi itu basah enggak? Jangan basah bu, nyentuh pun tidak. Itu uduknya tidak sah. Kalau uduknya tidak sah, solatnya tidak sah. Kalau solatnya tidak sah, macam mana amal ibadah diterima? Doa nak dijawab Allah. Halal haram. Kembali kepada fuqaha, tanya ahli fikih. Maka kata Rasulullah, kalau orang tidak mau lagi dekat dengan ulama, bertanya tentang ilmu agama yang benar itu seperti apa, kita amalkan. Tidak mau bertanya lagi kepada ahli fikih. Maka kata Rasulullah, masyarakat itu akan diturunkan 3 macam bentuk penyakit, bentuk bala. Bentuk bala yang Allah turunkan kepada masyarakat itu. Pertama, yarfa'ullahu barakatan likasbihim. Allah mengangkat seluruh keberkahan dari hasil usahanya. Apa seorang pegawai tak dapat gaji? Apa seorang pekerja tidak dapat upah? Mungkin pekerja, buruh tetap dapat upah, pedagang tetap untung dari barang dagangannya, pegawai negeri setiap bulan dapat gaji, tetapi gaji yang dia terima, upah yang dia peroleh, keuntungan yang dia dapat tidak pernah bisa menyenangkan kehidupannya. Berapa banyak orang punya harta kekayaan berlimpah ruah, tapi justru kekayaan itu yang menyiksa dirinya. Ada orang yang biasa-biasa saja tapi penuh keberkahan dalam hidupnya, maka dia bahagia dan tenang Bapak Ibu sekalian. Maka diajarkan mulai orang mau nikah itu aja kan doanya, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Bu ya. Itu doa orang nikah, Pak. Kita datang bertamu, orang lagi pelaminan itu, doakan dia. Itu 2 kali diulang kata-kata keberkahan. Barakallahu lak. Keberkahannya. Wa baraka alaik, keberkahan lagi kan? Itu. Jadi apa yang ingin kita capai dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, bukanlah banyak dalam bentuk bilangan rezeki, tetapi adalah keberkahan. Ya Bu? Apa Bu? Berkah. Mau jadi orang kaya mau? Mau. Laju ji. Bapak mau Pak? Oh mau juga Ibu-ibu belakang mau jadi orang kaya? Mau? Kalau mau saya kasih cara jadi orang kaya. Ini kasih orangnya pandai, kita tak kaya-kaya juga. Kata Ibu Uli, kaya hati ya Bu ya. Amin ya Allah. Senang hati malam nih. Terus saya bahagia, bangga sekali malam ini. Mau Bu jadi orang kaya? Apal ayat 1000 dinar? Nah, tak apal macam mana jadi orang kaya? Apa-apal dah ayat 1000 dinar, Pak? Nah, jadi orang kaya tak jadi kasih resep ji. Ayatnya belum hafal. Nanti tanya Pak Kiai Dirham dulu, hafal dulu ayatnya, pahami isi ayatnya, diamalkan. Insya Allah jadi orang kaya. Nah, kajiannya nanti disusul oleh Pak Dirham. Pak Kiai Dirham itu kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan air minum Anda halalan thayyibah. As-Sofa telah mendapatkan sertifikat halal dari Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Halal Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Kesegaran dalam rasa, keberkahan dalam doa menyatu dalam kemurnian air minum As-Sofa. Air minum As-Sofa lebih segar karena melalui proses reverse osmosis yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.
sehingga air reverse osmosis sangat banyak dicari oleh masyarakat. Tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga murni dan baik bagi kesehatan. Minum air As-Sofa. Jiwa raga lebih sehat dan berkah karena ada penyertaan doa di setiap produksinya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka bala pertama yang akan diterima ketika orang tidak lagi datang kepada ulama dan fuqaha, Allah berikan timpakan penyakit, yarfa'ullahu barakatan likasbihim. Allah mengangkat keberkahan dari hasil usahanya. Kalau udah usaha kita nih diangkat, keberkahan Allah nggak ada guna, Bapak Ibu sekalian. Harta yang banyak habis sekilap mata. Bapak Ibu percaya atau tidak? Teman saya, ya, teman saya Bapak Ibu, yang mohon maaf ya suka main palas, yang juga istilah orang sekarang money laundry itu, Bapak Ibu, itu sekilap mata 2 miliar itu nggak sampai 1 jam lewat. Yang kena tipu orang lah, yang itulah, yang ini. Datang nangis. Tanya kawan, Ustadz kerja kau apa? Dia ceritalah kerjanya. Ini Ustadz ini tersenyum aja, kata Ustadz, itulah cara Allah untuk membersihkan hartamu. Karena Allah tidak ingin harta yang tidak baik, yang penuh dengan riba itu berada padamu, itu dikasih sama orang. Hilang begitu saja. Maka jalannya ada saja Bapak Ibu, mau habis itu jalannya ada saja. Kalau sudah keberkahan Allah angkat. Nah yang kedua, kalau masyarakat ini lari daripada ulama dan fuqaha, kata Rasulullah, akan dikirim kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, makanya saya bilang kita ini harus istiqomah, duduk di majelis zikir, majelis ulama, majelis ilmu, majelis selawatan, supaya Allah jaga negeri kita ini jangan dikirim Allah pemimpin yang zalim, jangan dikirim Allah kepada kita pemimpin yang tidak adil, yang tidak tahu keluhan masyarakatnya. Yang kita inginkan adalah pemimpin yang bisa mengayomi. Kalau hari ini itu kita dapatkan, istiqomahlah kita untuk menjalankan agama ini. Nah yang terakhir, ceramah tak boleh lama-lama. Kalau dah ada satu nampak ibu belakang nguap, selesailah ceramah nih. Udah nampak Bu, walaupun dalam masker. Kata Pak Camat kan, lalu dalam masker Pak Camat nampak nguapnya, lain gini goyangnya ke atas, udahlah tuh. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini tidak istiqomah dengan amal ibadah kita, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillah min zalik, akan banyaklah orang yang keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Jelas, kalau keluar dari dunia tanpa membawa iman, ada jelas alamatnya kemana. Kita jaga dan istiqomah kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.